Ya, awal misi Katolik di Indonesia. Ini saya pikir sudah saya sampaikan, tetapi kita coba lihat itu. Cuman ada yang belum. Ya. Karena tadi kerangka besarnya kita masuk ke kerangka sub besarnya. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Kedatangan Portugis ke Nusantara tidak hanya bertujuan untuk perdagangan, tetapi juga menyebarkan agama Katolik sesuai dengan semangat Reconquista dan Padroado. Belum kan? Sistem perlindungan dan pengawasan terhadap misi Katolik oleh raja-raja Portugal. Jadi, mengapa ya raja-raja Portugal ini dia punya sistem yang namanya semangat ya Reconquista dan Padroado ya. Jadi dilindungi oleh raja-raja Portugal. Nah, kita akan lihat lebih spesifik. Yang pertama, kedatangan Portugis dan penyebaran awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di Nusantara. Ya. Kemudian misi Katolik mulai berkembang di daerah Maluku, terutama di Ambon, Ternate, dan Solor dengan dukungan dari para misionaris Fransiskan dan Dominikan. Ya. Salah satu tokoh penting adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Serikat Yesus, Jesuit, yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547 untuk mengembangkan iman Katolik. Masyarakat lokal yang masuk Katolik umumnya berasal dari penduduk yang sudah menjalin hubungan baik dengan Portugis. Kemudian yang kedua, sistem ya Padroado dan dukungan kerajaan Portugal. Apa itu Padroado? Katanya udah, apa tuh Padroado? Itu dibaca di sini. Kan belum. Kalau baca di sini sih ya. Nah, perjanjian antara Paus dan Raja Portugal yang memberi hak kepada Portugal untuk mengatur misi Katolik di wilayah jajahan. Jadi ada perjanjian atau traktat atau bahasanya Padroado. Ya. Dengan sistem ini kerajaan Portugal bertanggung jawab atas pembangunan gereja dan pengiriman misionaris ke wilayah-wilayah seperti Maluku dan Timor. Karena dulu Portugal itu mencari rempah-rempah dan itu adalah misi. Kan ada goal, gospel dan glory, ya kan? Yang seperti itu harus dipahami itu ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, banyak gereja dan sekolah didirikan di daerah-daerah yang dikuasai Portugis, yaitu. Nah, kemudian ada kemunduran. Kemunduran misi Katolik di bawah POC abad ke-17. Ketika Belanda POC mulai menguasai Nusantara pada awal abad ke-17, mereka membawa pengaruh Protestan dan menekan perkembangan Katolik. Nah, inilah terjadinya reformasi, ya terjadilah yang namanya itu tadi, sengketa antara bersaudara. Kita ini kan bersaudara. Atau Protestan itu anak kandung Katolik ya? Iya dong. Kok anak tiri? Anak kandung yang memberontak. Andahlah. Sekarang sudah memiliki dogma masing-masing ya. Nah, gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Ya masih syukurlah dirubah jadi gereja Protestan. Kalau ditutup ya selesai. Para pastor Katolik diusir atau dipaksa bersembunyi. Diusir. Tidak nyaman jadi misionaris tuh. Para katekis diusir. Ya kan? Meski mengalami penindasan, sebagian umat Katolik tetap mempertahankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Terutama di daerah Flores. Ya. Makanya Flores, Timor, dan Maluku. Dengan adanya perubahan kekuasaan dari Portugis ke Belanda, misi Katolik di Indonesia mengalami pasang surut hingga akhirnya mulai berkembang kembali setelah Belanda mengizinkan kembali kehadiran Katolik pada awal abad ke-19. Jadi ini dia. Karena sudah diajarkan iman Kristen oleh gereja Katolik, lalu tiba-tiba ada perpecahan Protestan, ya udah. Yang Katolik dipaksa jadi Protestan. Kalau tidak mau, ya bahaya. Tetapi ada juga yang tetap bertahan. Maka di daerah Flores Timur. Jadi jangan heran kalau di sana kekristenan sudah, kalau kita hitung dari abad ke-15, sekarang sudah abad ke-21, ya kurang lebih 600 tahun. Kita di Kalimantan Barat baru 100 tahun. Ya 100 tahun lebih lah. Nah, sekarang ini kedua, pengaruh kebijakan POC terhadap misi Katolik 1602 sampai 1799. Berapa tahun tuh pengaruhnya? 1799 dikurangi 1602 berapa?
60 berapa? Walah, lama benar ngitungnya. 97 tahun. Lama benar. Salah. Salah ke betul? Betul. 97 tahun. Adakah orang bertahan 97 tahun? Makanya kehilangan kita. Setelah ditanam jadi Katolik 97 tahun itu tidak dilayani itu. Untuk daerah-daerah itu. Nah, ketika POC ya, Verenigde Oost-Indische Compagnie ya, atau POC, perusahaan India Timur Belanda mulai menguasai Nusantara pada awal abad ke-17, misi Katolik menghadapi banyak tantangan karena POC mendukung agama Protestan atau Calvinisme. Dia bukan Lutheran tapi Calvinisme. Dan menekan penyebaran Katolik. Berikut beberapa kebijakan POC yang mempengaruhi perkembangan Katolik di Indonesia. Yang pertama, pelarangan dan penindasan terhadap Katolik. POC melihat Katolik sebagai ancaman karena identik dengan bangsa Portugis, musuh utama Belanda saat itu. Musuh dia. Dua negara ini belum pernah menang Piala Dunia, tapi udah musuh nih. Ya kan? Sorry kan begitu. Ya kan? Lo Katolik, ya kan? Gua Protestan nih. Ya kan? Sejak awal abad ke-17, POC melarang aktivitas misionaris Katolik dan menutup gereja-gereja Katolik ini sebelumnya didirikan oleh Portugis, terutama di Maluku dan Timor. Itu di gereja tua. Waktu Portugis gereja Katolik. Waktu Belanda masuk ke Ambon, jadi gereja Protestan. Sekarang sudah tak ada umatnya. Syukurlah ada umat Islam yang menjaga. Penjaga itu mengatakan hampir dibakar Pak kemarin, tapi orang dari luar yang bakar ini. Kami orang asli sini tahu ini nenek moyang kami dulu pernah beragama ini, begitu. Dia sampaikan ya. Nenek moyang kami pernah beragama Katolik, pernah beragama Kristen Protestan, pernah beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan sekarang mereka beragama Islam. Ya itu masalah pewartaan saja. Ya. Nah, kemudian pastor dan misionaris Katolik diusir atau dipaksa pindah ke daerah-daerah yang telah dikuasai POC. Diusir. Suruh pindah. Sama kitab sucinya, beda dogmanya. Mulai paham mengapa Katolik itu cukup ya. Ya hanya baru 3%. Sekitar 8 jutaan lah. Ya faktanya begitu. Diusir. Maka di daerah-daerah tertentu saja kita banyak. Ya memang sangat sulit. Ya 97 tahun hilang. Kemudian yang kedua, konversi paksa ke Protestan. POC aktif mempromosikan agama Protestan, khususnya gereja reformasi Belanda atau Calvinisme sebagai agama resmi di wilayah kekuasaannya. Ya kan? Penduduk yang sebelumnya beragama Katolik dipaksa pindah ke Protestan melalui berbagai cara, termasuk tekanan ekonomi dan sosial. Tekanan ekonomi dan sosial. Ini kalau ada tekanan ekonomi agak sulit. Apalagi dengan tekanan sosial. Dalam ilmu sosial dasar itu, kalau orang menghadapi tekanan, stres, dia akan mencari perlindungan. Satu-satunya tempat perlindungan adalah cari aman. Sama seperti kalian ini kan. Pasti dalam setiap kelompok ada yang cari aman. Yuk kerja kelompok, aduh tak sempat, aku banyak cucian. Besok, tak sempat, aku juga gini cowok aku nih harus ditemani. Besok, tak sempat. Jadi akhirnya tak terbuah. Bab 1 belum selesai. Ya kan? Sampai dia pun, udah selesai bab 1-nya? Hah? Udah ya, semoga. Baru di pikiran Pak. Mahasiswa itu kan gitu. Lupa Pak, kata dosen saya dulu. Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Sok pintar gitu, sok intelek. Somsera. Ya kan? Somse. Tapi itulah kita. Sombong sekali. Ya kan? Saya ini kan tipenya suka negur orang kan. Kalau saya hafal, seingat saya waktu semester lalu tuh,
Paling hanya beberapa orang, itu pun main pingpong. Pas ketemu lagi nyantai-nyantai. Yang lain saya agak bingung, ketemu kalian tuh enggak ada gitu. Terutama yang perempuannya. Ada ketemu di toilet. Dia bohong dengan saya. Saya enggak ngambil, Pak. Sekali ketemu, saya udah ngambil, Pak. Kenapa harus berbohong? Saya sudah ngambil, Pak, gitu. Baru tadi pengakuannya terakhir. Pengakuan selalu datang terlambat. Kejujuran itu pahit. Ya kan, pahit. Apalagi kalau kalian mau minjam makalahnya. Pinjam dong kawan. Kamu, sorry ya. Saya dulu susah nih kena Pak Yakobus nih. Setengah mati. Padahal enggak setengah mati. Ngomong ya jangan setengah mati. Kan begitu. Ya kan. Mereka enggak dikasih asistensi. Ya kan? Jadi itu dia. Ya. Jadi harus dipahami itu. Banyak gereja Katolik diubah menjadi gereja Protestan seperti yang terjadi di Ambon dan Batavia. Ya udah. Mau gimana? Lo berkuasa, gua sikat lo. Harusnya kan lo berkuasa, lo sikat gua. Ini enggak. Lo berkuasa, gua sikat lo. Hah? Lo sekarang, kalau sekarang kan ini teori politik ini berat. Ketiga, larangan terhadap pastor Katolik. Ini. Udahlah pastor itu tidak menikah, dilarang pula pewartaan. Bagaimana hidupnya tidak sengsara? Hah? Sekarang luar biasa. Pastor-pastor ada ASN. Kalau dulu memang dilarang untuk jadi ASN. Karena ada semacam ya relasi antara penguasa yang enggak. Jadi jangan kalian bilang Belanda tuh belas kasih, enggak ada. Maka sebut Belanda. Kalau kalian suka nyusahkan kawan, itu Belanda. Ya. Belanda, tau Belanda? Nyusahkan orang. Kalau Jepang tuh nyiksa orang. Kau ini Jepang memang. Kau ini Belanda, POC kau ini. Kau ini ngerodi aku. Nah. Jadi kalau ada kawan suka nyusahkan diri itu Belanda. Beli belacan lah. Ya kan? Jepang kayak kamu. Ya kan? Jepang kayak kamu kan mukanya. Harga tuh. Jauh. Masa sih kamu enggak kayak Jepang? Siapa tahu kakekmu Jepang. Jepang tuh banyak perkosa gadis-gadis tuh dulu. Maka namamu Arnold Swasaki kan? Hah? Namamu siapa? Hah? Suzuki. Suka susu laki-laki gitu. Susah kamu, not. Nah, ya. Jadi, pastor di Katolik dilarang masuk ke wilayah kekuasaan POC. Jika tertangkap, mereka bisa diusir atau dipenjara. Ya, karena masih ada kasih. Kalau Jepang, dari usir, dipenjara, dibunuh. Diusir dan dipenjara, masih ada kasihnya lah. Sesama Belanda. Atau sesama Eropa. Namun beberapa imam tetap melayani umat secara sembunyi-sembunyi seperti yang terjadi di Flores dan Timur. Di Flores dan Timur ini agak susah nangkap orang. Karena dia berpulau-pulau. Ya, pulau-pulau. Kemudian bertahannya Katolik di daerah-daerah tertentu. Meskipun mengalami tekanan berat, agama Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah yang tidak sepenuhnya dikuasai POC, Flores dan Timor. Katolik tetap hidup berkat pengaruh misionaris Portugis yang bersembunyi dan tetap melayani umat. Jadi cara yang efektif itu adalah bersembunyi. Jadi kalau kalian paling aman itu adalah berlari dan bersembunyi. Loh, kalau kalian misalnya, makanya di kamar kos tuh yang cewek itu tambah pintunya, kuncinya. Jangan satu kuncinya didorong. Lah mau bertahan apalah kalian? Jadi ada teknik itu, kalau misalnya bertahan dari pemerkosa itu adalah pokoknya mencakar sekuat-kuatnya. Supaya, karena pemerkosa itu akan membunuh kalian. Ya,
Itu udah teorinya. Kenapa? Ketika dia memperkosa, dia kan mendapat kenikmatan. Tetapi kenikmatan itu dia merasa, supaya ini tidak dilaporkan, dia akan mencekik. Nah makanya bela diri kalian itu harus kuat. Ya, kalau kalian itu bisa dapat tepat sasaran itu, ya kan, hantam itu, kelamin itu sekuat-kuatnya. Ya memang kalau kalian itu bela diri, teriak sekuat-kuatnya, mencakar sekuat-kuatnya, pokok ambil saja bagian kulit atau bagian rambut, karena kalian tetap akan mati. Nanti kan di tangan kalian tuh akan dikasih DNA-nya, kan? Atau kalian pasrah, bodoh-bodoh lah tuh. Ini, dah ada. Ya. Jadi dalam teori kejahatan itu, penjahat itu ya, mengapa sadisme itu terjadi? Karena si pelaku itu tidak ingin, ini kejahatan di Amerika tuh sadis, ponaannya itu. Jadi pamannya itu kawin dengan perempuan kan, harusnya jadi bibinya. Di ponaannya ini narkoba, lalu dia mau minjam uang bibinya itu, padahal pamannya itu 2 jam lagi datang. Ya, akhirnya dia masuk ke apartemen, apa yang dilakukan? Ya, karena tidak dapat uang, karena uang itu dipakai untuk kebutuhan bibinya, akhirnya dia pukul bibinya itu sampai lebam, lalu supaya bibinya itu menunjukkan hartanya, akhirnya sepupunya itu diperkosanya. Ya kan, udah diperkosanya itu dibunuhnya. Setelah itu dia memperkosa lagi si bibinya. Kurang lagi dia dia apakah dia memperkosa? Kan sepertinya dia tidak sempat memperkosa, tapi dia sepupunya yang kedua itu dipotong sampai hampir putus, lalu dipukul sampai bola matanya keluar. Kok bisa ngucap begitu kamu? Nah ini ya kejahatan. Jadi kalau jahat itu bahaya. Jadi kalau orang hidup dalam dosa, sesat, jahat, ya, berdosa. Jadi orang hidup dalam dosa, ya. Jadi orang berdosa itu sesat, jahat, ya kan, berdosa, lalu tidak merasa berdosa. Nah, kalau udah tidak merasa berdosa, ya udah susah. Pontius Pilatus, dia mau membebaskan Yesus supaya dia terkenal. Saya ini membebaskan Yesus. Padahal apa yang dilakukan Pontius Pilatus? Membunuh orang Galilea. Tindakan terkutuknya. Padahal istrinya itu disembuhkan Yesus karena leleh. Dia pendarahan, mendak habis-habis. Ya kan? Jadi Pontius Pilatus itu ya kejam. Nah, bertanya Katolik di daerah-daerah tertentu, nih kita ya. Meskipun mengalami tekanan berat, agama Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah yang tidak sepenuhnya dikuasai POC, Flores dan Timor. Ya memang susah menguasai ini, pulau-pulau, capek. Ya. Katolik tetap hidup berkat pengaruh misionaris Portugis yang bersembunyi dan tetap melayani umat. Dia bersembunyi di gunung-gunung. Larantuka, Flores Timur menjadi pusat pertahanan iman Katolik dengan tradisi seperti Semana Santa yang masih lestari hingga gini ya, Semana Santa tuh. Nanti kalian cek di YouTube Semana Santa itu apa. Kemudian Sumba dan Papua, ya. Beberapa komunitas kecil tetap mempertahankan iman Katolik, ya. Akhir kekuasaan POC dan kembalinya misi Katolik. Pada tahun 1799, POC bangkrut dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Setelah POC runtuh, kebijakan terhadap Katolik mulai berubah. Pemerintah Hindia Belanda yang baru lebih toleran. Dan pada awal abad ke-19, misi Katolik kembali diizinkan berkembang. Ya, beginilah jadinya. Umat Katolik, ya puji Tuhan berkembang. Ya, termasuk kita-kita ini, begitu. Makanya jangan, kalau kalian membuat sejarah gereja kalian tuh, ya, agak jarang lah yang 100 tahun. Kecuali dari daerah-daerah Singkawang, Sambas, Pontianak, ya. Tapi di daerah-daerah kalian nanti itu kan di makalah kedua itu,
Kalian harus membuat sejarah gereja kalian. Kamu paroki apa, Not? Parokinya. Nah, sejarah gereja paroki Santo Yosef Karangan. Masih mudah diteliti. Karena dekat kan? Ya, tidak perlu kunjungan kan, suruh bapakmu wawancara pastor kan. Anak saya ini keterlaluan. Tugas dia, tugas saya. Iya dong. Ya. Ya. Jadi nanti ada orisinalitas penulisan dari kamu. Nanti ada yang membantah tulisan kamu dengan tulisan juga. Menyempurnakan. Selama masa POC, Katolik mengalami penindasan hebat, terutama karena POC ingin menghapus pengaruh Portugis dan menggantinya dengan Protestan. Namun berkat kegigihan umat dan beberapa misionaris yang tetap melayani secara diam-diam, Katolik tetap bertahan di beberapa daerah seperti Flores, Timur, dan Larantuka. Setelah POC runtuh, misi Katolik kembali bangkit pada abad ke-19 di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ya, 6 menit terakhir ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Saya yang bertanya. Jadi, mengapa penting observasi itu? Ya. Jadi observasi itu seperti ini, pemulihan. Pemulihan misi Katolik. Kalau kalian mau disembuhkan oleh dokter tuh harus diobservasi. Ya, makanya disebut pemulihan. Pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1800. Setelah berakhirnya dominasi POC, misi Katolik di Indonesia mulai mengalami pemulihan seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang lebih toleran terhadap aktivitas keagamaan. Berikut beberapa aspek penting dalam pemulihan misi Katolik pada periode ini. 1. Perubahan kebijakan dan kebangkitan toleransi. Pembukaan kembali ruang gerak. Setelah POC dibubarkan pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan yang lebih terbuka dan toleran terhadap penyebaran agama Katolik. Pada tahun 1807, melalui kebijakan dicanangkan oleh penguasa Belanda, misionaris Katolik kembali diizinkan untuk masuk dan berkarya secara terbuka di wilayah jajahan. Ya. Rekonstruksi kehidupan keagamaan. Pemulihan ini memungkinkan umat Katolik yang selama masa POC harus menjalankan ibadah secara sembunyi-sembunyi untuk kembali berkumpul dalam perayaan dan ibadah terbuka, sehingga menciptakan kembali kehidupan komunitas yang sempat terfragmentasi. Ya, artinya ya membuat hidup kita itu getar-getir. Kedua, pembentukan struktur organisasi Katolik. Nah, pendirian Prefektur Apostolik Batavia. Jadi Prefek itu nanti akan ditingkatkan menjadi Pikariat. Setelah Pikariat baru Kuskupan. Pada tahun 1846, Gereja Katolik mendirikan Prefektur Apostolik Batavia sebagai upaya untuk mengorganisasi dan mengawasi perkembangan misi Katolik di wilayah koloni. Struktur administratif ini menjadi pondasi yang kemudian berkembang menjadi keuskupan dan akhirnya arsitektur hierarkis Gereja Katolik di Indonesia. Sekarang ada berapa keuskupan? Berapa keuskupan? 37. Batol kah salah? Kalau enggak batol, kalian ceklah. Ya. 37 keuskupan. Nah, di Kalimantan Barat sendiri ada 4 keuskupan. Di Kalimantan sendiri ada 8 keuskupan. Ada 2 keuskupan agung dan 6 keuskupan apa? Supragan ya. Nah, itu ada tingkat-tingkat keuskupannya itu, belajar nanti ya. Nah, dalam eklesiologi, udah belajar? Eklesiologi. Loh, sejarah gereja dan eklesiologi beda loh. Udah belajar eklesiologi? Apa tuh? Udah. Apa ya? Kalian harus menemukan jembatan, bahasa keren ini dulu, jembatan keledai. Kalian harus paham enggak? Kalau jadi katekisnya harus cerdas. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini orang cerdik. Itulah para majus dari timur. 3 majus dari timur. Kan begitu. Jadi kalau jadi orang pintar, harus cerdik.
Cerdik itu dengan membaca, melihat, mendengar, menonton, ya kan, observasi. Kemudian laboratoriumnya di mana? Laboratorium yang paling utama itu di gereja. Laboratorium musik liturgi di mana? Di gereja. Maka saya katakan, rajinlah ikut misa harian, misa di hari Minggu, dan misa pada pesta-pesta. Karena kalau mau laboratorium Kamis Putih di mana? Hari Kamis Putih itu setahun sekali. Jumat Agung itu setahun sekali. Sedangkan laboratorium untuk ibadat Jalan Salib itu hari Jumat pada masa Prapaskah. Laboratorium itu. Jadi kalau kalian tidak nge-lab, susah. Kalian mau belajar bina iman anak di mana? Kalian mau belajar, jadi jangan, ini udah semester 4 ya, udah di tengah. Kalau mau kuliah yang lain silakan nanti tunggu semester 8. Kalian udah berenang di tengah nih bro, sis. Ya. Nggak lagi sis down, tapi we get. Kita udah mau sampai. Makanya saya kemarin dalam ilmu sosial dasar saya katakan, ya kan, kalau kalian tak cocok, cepat pindah di semester 2. Ya, karena apa? Berpotensi untuk menjadi masalah. Rugi umur 2 tahun nggak pasti. Orang 2 tahun nggak bisa S2 tuh. S2 tuh. Ini nih tingkatnya. Dulu AMA AG, AMA PD, ahli media tuh. Kalau 3 tahun tuh AMD. Ya kan? Gelar kalian tuh udah ahli media. Suatu nggak ada sih gelar, tapi sarjana muda. Ya kan? Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Saya lebih banyak memberikan semacam ya motivasi dalam sejarah gereja ini. Tapi mata kuliah pokok kalian itu jangan sampai kalian tidak kuasai lah. Ya. Maka sebenarnya coba adakan podcast kah, apakah? Padahal kalian ini sebenarnya punya potensi. Ya. Tolong ketua kelas kumpulkan itu tugas. Ya, kalau kalian tidak meresum dari sekarang, kalian akan kesulitan membuat diktatnya. Ya. Dan tolong konsisten, kalian membuat resume. Video yang kalian buat juga harus sesuai dengan resume kalian. Ada tuh tidak sesuai itu. Kulu kile dia, tak kemana? Singkat ya, halo saya Helena. Janganlah, ini resume saya. Aduh, saya bilang. Ngapain gitu? Oh, enggak, saya ambil tuh. Enggak diberitahu kah? Ngulang kapan kau kasih saya? Ya kapan? Ngulangnya hari ini dong. Terkejar lah. Kan hari ini kau WA dulu. Kau udah selesai kan, kau foto kan? Kau tulis, kau foto kan? Betul kan? Nanti besok kau kumpulkan dengan Aca. Paham? Bukan kesempatan besok. Maksudnya dia tulis malam ini, saya tunggu. Sore ini selesai. Ya, sore ini selesai ya. Pokok jam 5 sudah selesai kau tulis tuh. Dan itu nanti paling lambat kau kumpulkan dengan Aca besok pagi. Kan saya pembuktiannya dia foto, betul kan? Bagaimana dia mau? Tidak bisa. Ini sudah saya, ibaratnya belati. Pernah pasang pelatih? Tidak tahu ya.
Baik, ya sekali lagi berarti malam ini ya. Nah, malam ini saya tunggu jam 7 sampai jam 8. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berkatilah kami, berkatilah para orang tua kami, berkatilah saudara-saudari kami, dan berkatilah para dosen, sivitas akademika, dan semua orang yang terlibat dalam pendidikan ini. Semoga kami dapat mempelajari semua ilmu untuk menjadi katekis turut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.